Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk koin Nervous Network atau CKB. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini. Itu dari gitu aja ngambek. Nah, katanya minta dibahas buat CKB seperti apa. Kalau kita lihat dari infonya, CKB ini adalah jaringan layer 1. Jaringan layer 1 open source public blockchain ya, dimana di ekosistemnya itu kita bisa melakukan banyak hal teman-teman. Kita langsung masuk ke websitenya. Bukan yang ini. Nah, ini blockchain platform for universal application, untuk banyak, universal untuk siapa saja ya, untuk aplikasinya itu bisa berjalan buat siapa saja. Kalau kita lihat dari websitenya ini cukup baru ya, kayaknya ini baru di upgrade, baru diperbaiki, baru di improve buat websitenya. Akses access to any asset with blockchain teman-teman, terus juga operate di app, jadi bisa membuat di app di atas daripada blockchain ini. Terus ada code with flexibility, bring the app from anywhere. Dia juga sudah bisa terkoneksikan sama apa, virtual mesin apapun, termasuk juga Ethereum. Terus mereka lagi bikin yang namanya layer kedua buat solusi scaling, teman-teman. Ini bagus. Ya, ini perkembangan yang cukup bagus kalau menurut aku daripada Nervous Network. Terus secure and decentralized, sustainable, store of value. Store of value ini mirip seperti Bitcoin. Terus layer 1 bisa untuk layer kedua, bisa dibikin layer keduanya. Kalau kita lihat juga dari informasi terbaru, ini ada roadmap mereka. Cuman ini masih roadmap yang 2022. Mereka belum update buat yang 2023. Ya, ini roadmap mereka, dan ya sementara kita belum melihat sih sesuatu hal yang terbaru dari project ini, teman-teman. Ya, kita nantikan aja munculnya white paper ataupun roadmap terbaru mereka. Kalau kita lihat sih dari informasinya di explore.nervous.org itu, teman-teman, saat ini mining rate, mining hash rate itu menguat ya buat buat CKB sendiri. Ini adalah salah satu proof of work, dimana teman-teman kalau mau dapetin koinnya itu bisa dengan lakukan mining. Miningnya ya pakai mesin, teman-teman, bukan yang mining palsu. Jadi miningnya pakai mesin, dan sekarang ini mining difficultnya udah menguat terus. Artinya semakin lama koin ini bakalan semakin sulit buat ditambang. Kalau kita lihat dari supply maksimum nggak ada ya. Supply maksimumnya strip minus, artinya adalah koin ini bisa di create sebanyak-banyaknya. Itu yang harus teman-teman waspadai. Itu terus ini di bawahnya ada data transaksi dan dari miner reward ya, mining reward. Itu sih yang bisa kita lihat dari sini. Kalau kita lihat pasar untuk memperdagangkan CKB sendiri itu ada di Binance, KuCoin, terus Bithumb, terus Bittrex, Get.io, Huobi. Jadi sangat-sangat banyak ya crypto exchange yang sudah bisa memperdagangkan untuk project ini. Kemudian crypto.com juga, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi cukup banyak. Kalau kita lihat dari segi price action, sementara CKB ini bergerak dalam volatilitas yang sangat tinggi belakangan ini, teman-teman. Sejak November 2022 perdagangan CKB ini, sorry ini aku salah chart ya. Nah, ini sudah masuk ke CKB. Sorry, chart yang tadi salah, guys. Nah, CKB sendiri pergerakannya sekarang ini sudah dalam tren penguatan, sempat dalam tren penguatan, dan kayaknya kita pernah bahas ya di Januari kemarin. Ini chartnya masih soalnya. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin aku agak expect kalau CKB bisa turun turun dulu ya sampai 0,002. At the end nggak terjadi, dia turun sedikit, terus dia terbang, teman-teman. Dan sekarang udah dalam tahap koreksi. So ini bisa aku hapus dulu. Nah, kalau melihat pergerakan dari CKB sekarang, ini koreksinya agak dalam, disertai dengan volume perdagangan yang juga agak kuat. Kalau kita aktifkan untuk MA200, posisinya cenderung masih di atas MA200. Which is artinya adalah potensi buat CKB masih dalam tren bullish ini sebenarnya masih cukup positif.
CKB ini udah bagus ya trennya, dia udah breakout dari yang namanya garis trend line ini yang menunjukkan CKB sebenarnya udah keluar dari jalur downtrend dan sekarang mungkin progresnya adalah kembali menguat. Tapi masalahnya adalah sampai mana CKB bisa bertahan. Kalau sementara sih progres pergerakan dari CKB ini masih tergolong bagus kalau menurut saya. Selama CKB nggak balik lagi turun, kalau bisa dia nggak di bawah dari EMA 200 ya trennya masih akan sangat menarik buat kedepannya menguat teman-teman. Tapi sesuatu hal yang harus kita waspadai adalah EMA 200 ini cukup penting. Apalagi belakangan volume perdagangan CKB juga agak tinggi disertai dengan drop yang terjadi di sini. Nah, itu artinya adalah banyak yang ambil inisiatif buat exit dari CKB. Kalau kita aktifkan indikator token, posisi smart money cukup banyak di market. Ya, ini sangat baik sebenarnya. Hari ini weekend, teman-teman, per video ini dibuat tanggal 5 Maret, itu masih dalam posisi weekend, jadi perdagangan kripto mungkin nggak terlalu signifikan. Jika kita melihat di time frame 4 jamnya, sini mungkin teman-teman melihat ini sebagai double top ya, double top, pergerakan CKB langsung breakdown dan so far sih sudah terkonfirmasi sebenarnya dia turun, teman-teman. Jadi nggak terlalu ada yang bisa dikhawatirkan lagi. Tapi yang kita harus lihat adalah apakah koreksi yang terjadi sekarang ini sudah termasuk cukup ideal. Coba kita tarik garis lagi, ini bisa kita tarik ke sini. Nah, kalau dari sini, dari sudut pandang ini, kita melihat pergerakan CKB sebenarnya masih bergerak di dalam sebuah triangle. Ya, so far masih dalam triangle dan posisinya sekarang agak lesu. Perdagangan agak lesu dan ya semoga breaknya ini bakalan sangat sangat penting untuk kita lihat. Semoga bisa break naik lah seperti ini. Ya, untuk level yang bisa diperhatikan adalah di 0,0048. Let's say kalau memang bisa ya arahnya masih bisa menguat sampai 0,007. Aku nggak tahu teman-teman punya CKB di harga berapa, tapi kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang itu ya bisa-bisa aja, cuman masuknya harus cicil teman-teman, karena belum ada pola pembalikan arah yang cukup meyakinkan bahwa CKB bakalan menguat dulu. Sepertinya dalam beberapa waktu market bakalan cenderung sideways dulu deh. Ya, sementara memang market ini agak kurang bisa bersahabat teman-teman. Sometimes dia bergerak sangat liar. Tapi kalau dari sini aku sih melihat CKB kedepannya bakalan membaik lah untuk price actionnya. Mungkin kalau dalam long term ini bakalan sangat baik. Ya semoga aja memang benar-benar bisa kembali. Apalagi bisa balik ke all time high yang sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Em, Coba kita ukur untuk all time high-nya. Ya masih ada kenaikan sekitar 500 sampai 600% mungkin yang cukup menarik buat kita nanti, dan semuanya possible aja teman-teman. Cuman sekarang ya jangka pendek lah kita lihat level resisten yang kuat ada di 0,007. Itu kalau belum di break ya gimana mau naik lebih tinggi lagi. Sementara itu semoga targetnya bisa dicapai dalam jangka waktu dekat. Semoga market cukup baik ya pergerakan harganya. Jadi gitu aja teman-teman buat CKB. Market masih koreksi. Kalau teman-teman mau cicil misalkan, ya cicil aja pelan-pelan. Jangan terlalu berfokus buat beli sekarang besok udah naik. Kayaknya sih enggak deh. Bakalan sideways dulu kayaknya market agak dalam waktu yang mungkin agak lama. Agak lama ya beberapa hari ke depan lah. Jadi ya gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain, ada project lain yang mau dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.